Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di minggu ini, minggu kedua di mata kuliah kita perubahan sosial ya. Oke. Di minggu ini kita akan membahas secara spesifik konsep dasar tentang perubahan sosial ya. Saya harap Anda semua sudah membaca bacaan-bacaan wajib yang saya berikan kepada Anda. Semua orang wajib baca. Semua mahasiswa di kelas ini wajib baca topik itu, walaupun nanti yang presentasi dan membuat summary hanya beberapa orang yang ditugaskan. Tapi Anda semua wajib baca ya, sebelum masuk ke ruangan kelas saya. Oke. Hari ini kita akan membahas topik-topik awal di mata kuliah kita perubahan sosial. Hari ini kita akan bahas konsep dasar tentang perubahan sosial. Supaya Anda bisa menangkap uraian saya dengan baik ya. Sesi pertama ini akan saya isi dengan slide supaya Anda bisa menangkap uraian saya tentang konsep dasar tentang perubahan sosial ya. Topik kita hari ini perubahan sosial di minggu kedua, konsep dasar tentang perubahan sosial. Saya ingin Anda lihat gambar yang ada di slide pertama ini. Nah, Anda lihat kan? Ini kalau Anda pergi ke ini adalah sebuah gambar tentang tunawisma di negara maju ya. Nih, kalau dari wajahnya seperti itu. Kalau Anda pergi ke negara maju, khususnya di kota-kota besar, Anda mungkin akan dapati para tunawisma yang biasanya di kota-kota besar ya. Mereka suka duduk di situ sambil meminta uang receh dari kita. Tapi tidak memaksa seperti di kita, mereka cukup diam saja dengan menyimpan wadah uang dan juga memegang spanduk. Nah, dalam konteks ini Anda lihat seperti itu, tapi yang menarik adalah tulisan dari karton yang dia pegang ya. Keep your coins, keep your coins. I won't change. Nah, artinya adalah simpanlah uang koin Anda. Saya ingin perubahan. Tapi dalam hal ini, kalau Anda tidak memahami konteksnya, mungkin Anda akan mengatakan change di sini artinya uang receh, karena dalam bahasa Inggris uang receh artinya juga change. Ya. Tapi dalam ketika membaca kalimat yang di atasnya, keep your coins, itu masih uang kecil, dia bilang, simpanlah uang Anda. Saya tidak butuh uang. Yang saya ingin adalah change, perubahan. Nah, bayangkan, orang kecil aja, kalangan bawah itu menginginkan perubahan. Nah, ini adalah sebuah contoh bahwa masyarakat itu, siapapun latar belakangnya, itu ingin adanya perubahan. Oke, mari kita lebih lanjut penjelasan ini ya. Oke. Heraklitus, seorang filosof Yunani yang hidup 540 sebelum Masehi, berarti hampir 2.500 tahun yang lalu, dia berkata dalam bahasa Yunani kuno, Ancient Greek, ta pantarei kai auden menei. Artinya, everything flows and nothing stays. Dia bilang, tak pantarei kai auden menei. Everything flows and nothing stays. Tidak ada, segalanya itu mengalir. Apapun yang ada di dunia ini mengalir. Tidak ada satupun yang tetap atau tinggal tetap pada satu titik tertentu. Bahkan ketika Anda turun ke sungai, dia mungkin hanya 5 detik saja atau 1-2 detik saja, sebenarnya Anda tidak sedang bersentuhan dengan air yang sama. Oke? Karena apa? Airnya mengalir. Oke, beda lagi kalau airnya tidak mengalir ya, seperti mungkin sungai yang di Bandung sudah banyak tercemar oleh polusi. Tapi dalam air yang masih asli, air itu mengalir. Maka ketika Anda turun ke sungai itu, maka Anda sebenarnya tidak menginjak atau bersentuhan dengan air yang sama. Mengalir. Okay. You could not step twice into the same river. Anda tidak bisa menginjak atau bersentuhan dengan air yang sama ketika Anda turun ke sungai, karena airnya mengalir. Dengan demikian, nothing endures but change. Dengan demikian, tidak ada yang berubah dalam dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Nah, ini sering Anda dengar kan?
Kalau Anda misalnya asing dengan istilah, oh tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Nothing endures but change. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Nah, ini adalah pengantar untuk menunjukkan bahwa di dunia ini segalanya mengalami perubahan. Apapun itu, termasuk masyarakat, termasuk diri kita, ya, mengalami perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Inilah yang menjadi dasar untuk kita untuk bisa memahami mata kuliah kita perubahan sosial. Ya, mari kita lebih lanjut tentang ini supaya Anda lebih memahami. Dengan demikian, karena segalanya berubah dalam dunia ini, maka para ahli ilmu sosial menjadikan isu perubahan itu menjadi pokok bahasan mereka. Ya, kalau Anda melihat literatur tentang ilmu sosial, khususnya sosiologi, Anda akan dapati karya-karya mereka itu banyak berbicara tentang perubahan-perubahan, khususnya perubahan sosial. Ya, oke. Nah, mereka menganggap bahwa perubahan itu suatu hal yang tidak bisa terhindari, karena itu perubahan itu penting dan bagian penting dari masyarakat dan manusia ini. Karena itu para ilmuwan mesti memahami ini dengan baik. Kita sebagai ilmuwan mesti memahaminya tentang perubahan sosial dengan serius. Oleh karena itulah tidak salah kalau topik tentang perubahan sosial dijadikan sebuah mata kuliah di kampus kita. Kalau Anda begitu juga kalau Anda membaca buku-buku ilmu sosial, khususnya sosiologi, Anda akan dapat satu bab tertentu tentang pembahasan tentang social change atau perubahan sosial. Contohnya, ini ada Ibnu Khaldun. Ada juga dalam reader yang saya berikan kepada Anda. Dia adalah ilmuwan Muslim yang hidup pada abad 14 dan dia disebut sebagai bapak ilmu sosiologi modern, walaupun dia sendiri tidak menyebutnya ilmu sosiologi, ya. Dia juga mempelajari sejarah dan sebagainya. Dia sejak awal tertarik dengan terjadinya mengamati perubahan yang ada dalam masyarakat Arab ketika itu, yang dia hidup, ya. Yaitu dia mengamati adanya perubahan dalam masyarakat, khususnya dalam masyarakat dari masyarakat yang nomaden, yang pindah-pindah, sama seperti orang Badui itu, orang Beduin yang tinggal di pegunungan, mereka tinggal di sebuah tenda lalu pindah ketika tanahnya tidak subur lagi misalnya. Kemudian berubah menjadi masyarakat yang menetap. Nah, karena mereka sudah menetap, maka mereka membuat sebuah peradaban dan mereka sebuah kota. Kota itu dalam bahasa Arab disebut Madinah. Ini contohnya misalnya ketika kita melihat sejarah Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah. Mekah itu sudah masyarakat yang menetap. Tapi memang masih ada ketika itu masyarakat yang nomaden di luar Mekah. Sama juga Madinah. Apalagi Madinah sendiri menyebut secara harfiah adalah kota peradaban. Kota. Madinah ada yang menetap. Oke. Lebih khusus lagi kalau kita melihat para ahli sosiologi. Nah, karya-karya mereka itu dari awal memang sudah memberikan perhatian kepada apa yang disebut dengan perubahan sosial. Ya. Jadi para tokoh-tokoh besar sosiologi dari dulu sampai sekarang memberikan perhatian yang besar kepada isu perubahan sosial. Nah, khususnya mereka para pendiri sosiologi itu mengkaji tentang dampak dari perubahan, mengkaji perubahan sebagai dampak dari revolusi Perancis. Yang tadi di Perancis tentunya 1789 sampai 1799, dan juga revolusi Inggris, revolusi industri di Inggris 1760 sampai 1840. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa persoalan perubahan sosial ini menjadi isu penting bagi para ilmuwan. Karena itu wajarlah dan sangat pentinglah kita semua di sini, Anda sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen, memberikan perhatian kepada isu ini, memahaminya dengan baik, ya, tentang isu ini. Nah, mari kita lihat tokoh ilmuwan sosial lainnya seperti Agus Comte, dia pendiri sosiologi. Dia dari awal sudah memberikan perhatian kepada perubahan yang dalam masyarakat. Dia melihat dalam masyarakat itu ada sisi yang statik, lalu berubah menjadi yang dinamik. Ya. Jadi masyarakat itu ada struktur yang statik, yang tidak berubah, tapi juga kemudian bisa berubah menjadi struktur yang dinamis. Kan? Lalu dia melihat ada perubahan dalam cara berpikir dan bersikap masyarakat dalam menghadapi persoalan. Dan cara berpikir yang teologis berpusat kepada pemahaman terhadap hal-hal yang supernatural, mitos, dongeng, dan sebagainya,
berubah kepada metafisika, lalu berujung kepada pemikiran atau cara berpikir yang positivistik berdasarkan ilmu yang saintifik dan empiris. Inilah positifik, inilah yang sekarang kita sedang hadapi dalam pola pemahamannya Auguste Comte mengenai perubahan tahap kehidupan manusia. Emile Durkheim juga sama, dia juga mengamati perubahan dalam masyarakat. Tapi dia fokus kepada perubahan dalam hal solidaritas. Nah, dalam pandangannya, dalam masyarakat tradisional, solidaritas itu adalah berkembang juga, sama seperti dalam masyarakat perkotaan. Tapi yang membedakan, ketika dalam masyarakat yang tradisional, solidaritas itu bersifat mekanik. Tumbuh apa adanya. Seperti mesin gitu. Karena dalam masyarakat tradisional itu kan homogen. Jadi solidaritas akan muncul dengan sendirinya. Tetapi ketika masyarakat sudah mengalami perubahan modernitas lalu berubah menjadi perkotaan, tidak hidup di kota, maka tidak lagi tumbuh yang disebut dengan solidaritas mekanik. Yang tumbuh adalah solidaritas organik. Oke, karena ketika masyarakat kota tumbuh, mereka saling tergantung. Mereka memang kita nih punya solidaritas, tapi solidaritas kita bukan secara mekanik, tapi karena kita membutuhkan orang lain. Oke. Karl Marx juga sama. Dia mengamati tentang perubahan dalam masyarakat. Dia melihat ada perubahan yang linear dalam masyarakat. Dia bilang masyarakat berubah dari masyarakat yang primitif, masyarakat yang perbudakan, menuju ke masyarakat yang feodal, lalu ke masyarakat yang kapitalis, berujung kepada masyarakat yang sosialis, sebagaimana yang diimpikan oleh Marxisme. Terakhir, Max Weber juga sama. Dia mengamati perubahan dalam masalah, khususnya dalam masalah otoritas. Kekuasaan seseorang atau kewenangan seseorang itu juga mengalami perubahan dalam masyarakat yang pedesaan atau masyarakat yang belum maju. Kekuasaan itu diperoleh secara tradisional, diwariskan. Kalau Anda anak raja, maka Anda akan punya kekuasaan karena bapak Anda raja, kan? Kalau Anda anak kepala suku, maka Anda akan menjadi kepala suku karena bapak Anda kepala suku, diwariskan kekuasaan itu. Atau juga karisma. Anda menjadi pemimpin karena punya otoritas, karena Anda punya karisma. Karisma itu sesuatu yang kekuatan supranatural di luar diri Anda yang membuat Anda punya nilai lebih dari banyak orang sehingga Anda dianggap sebagai pemimpin, punya otoritas. Terakhir, nah, ketika yang dua hal ini akan hilang atau berubah atau berkurang ketika masyarakat mengalami modernitas, terbentuknya perkotaan, masyarakat semakin modern, maka yang tumbuh adalah otoritas yang bersifat legal dan rasional melalui undang-undang, hukum, dan sebagainya. Ini yang terjadi ketika sebuah negara atau masyarakat menjadi modern. Contoh gampangnya adalah presiden. Seorang yang menjadi presiden di negara kita, Pak Jokowi hari ini, dia bukan karena diwariskan dari bapaknya. Ya kan? Dia hanya seorang anak tukang kayu dan tukang kayu juga, tapi dia luar biasa bisa menjadi presiden, gitu kan? Itu bukan karena diwariskan oleh bapaknya, tapi karena memang hukum di Indonesia mengenai pemilihan memungkinkan dia untuk menjadi pemimpin melalui mekanisme pemilu dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh bagaimana perubahan itu terjadi dalam masyarakat kita dan sudah menjadi perhatian para ilmuwan sosial tentang perubahan sosial. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan sosial dalam masyarakat dan wajib kita sudah layaknya memahaminya dengan baik. Ya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu apa itu perubahan sosial? Itu kan? Nah, dari pengantar tadi, lalu berpikir, naon atau perubahan sosial teh, gitu kan? Nah, banyak definisi tentang perubahan sosial, para ilmuwan mungkin punya definisi macam-macam. Tapi saya ingin menyebutkan beberapa saja. Jadi, social change involves alteration of the social order of society. Nah, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada sisi social order, tatanan sosialnya. Sekali lagi, perubahan sosial atau social change itu adalah pergantian atau perubahan atau pergeseran pada sebuah masyarakat pada hal tatanan sosialnya. Nah, maksudnya apa? Tatanan sosial. Nah, ketika kita bicara tentang tatanan sosial, berarti ada namanya social institution. Jadi perubahan itu terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Seperti apa? Pernikahan, itu lembaga sosial. Keluarga, lembaga politik, lembaga ekonomi, ya kan? Kemudian lembaga budaya dan sebagainya. Ini adalah lembaga-lembaga sosial.
Kalau kita melihat ada perubahan dalam lembaga sosial seperti dengan keluarga, maka telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat. Dan kita lihat sekarang itu kan, dalam masyarakat Barat jelas terjadi perubahan dalam struktur sosial dalam bentuk keluarga, ya kan? Oke, di kita juga sama. Dulu keluarga kita itu adalah banyak anak, gitu kan? Sekarang banyak anaknya rata-ratanya 2, gitu kan? Begitu juga dulu dominan yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki. Sekarang sudah banyak di kekuatan yang memimpin keluarga itu perempuan. Nah, ini kan perubahan sosial terjadi juga pada social behaviors, perilaku sosial. Kalau ada perubahan dalam struktur, maka bisanya berpengaruh kepada perilaku individu, perilaku sosial. Yang terakhir, perubahan pada aspek social relation, hubungan-hubungan sosial. Nah, Kingsley Davis mengatakan perubahan sosial terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Menjelaskan yang tadi di atas tadi. Juga Himes and Moore mengatakan perubahan itu terjadi dalam 3 dimensi. Dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interaksional. Ini adalah definisi secara global tentang perubahan sosial. Oke. Lalu pertanyaannya, kalau kita sudah mengetahui definisinya, pertanyaan apa yang dikaji oleh ahli sosiologi atau ilmuwan sosial tentang perubahan sosial? Kan? Nah, ada 4 hal yang dikaji oleh para ilmuwan sosial tentang perubahan sosial. Yang pertama, mengenai apa yang sebenarnya sedang berubah dalam masyarakat. Nah, jadi, para ilmuwan sosial berupaya untuk menggali, menjelaskan perubahan pada aspek apa perubahan itu terjadi. Jawabannya, perubahan itu bisa terjadi kepada struktur, lembaga sosial, juga dalam fungsi-fungsi sosialnya, dan pada aspek individu. Biasanya perubahan pada lembaga atau aspek sosial structure akan berpengaruh kepada perilaku masyarakat secara individu. Nah, gitu kan? Nah, yang kedua, yang dikaji oleh para ilmuwan sosial tentang perubahan sosial adalah bagaimana perubahan itu terjadi. Oke? Nah, dalam ini mereka mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih perubahan sosial itu terjadi. Jawabannya yang mereka temukan adalah perubahan itu bisa terjadi lambat atau cepat. Bisa terjadi secara evolusi atau revolusi. Perubahan itu bisa terjadi secara gradual, bertahap, atau drastis, terjadi seketika. Nah, yang ketiga, yang dikaji oleh para ilmuwan sosial tentang perubahan sosial adalah mengapa perubahan terjadi dalam sebuah masyarakat. Nah, di sini kita berbicara tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, maka para ilmuwan sosial di sini mencoba untuk menggali dan mengungkap hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nanti akan dijelaskan faktor-faktor itu ya di slide berikutnya. Keempat, yang terakhir, yang dikaji oleh para ilmuwan sosial tentang perubahan sosial itu berkenaan tentang apa dampak atau akibat dari perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Oke? Nah, tadi saya katakan ini juga menjadi bagian dari penting kajian tentang perubahan sosial. Dampak dari sebuah perubahan sosial itu bisa pada level 2 level. Pada level struktural, lembaga sosial masyarakat, dan pada level individual, yaitu perilaku Anda sendiri. Pada level Anda, kita sebagai individu. Nah, saya ingin bahas lebih jauh satu isu saja dari pertanyaan yang 4 tadi mengenai kira-kira apa faktor, kira-kira apa yang membuat terjadinya perubahan sosial. Ya, walaupun nanti di topik-topik keberapa, di minggu berapa kita akan spesifik membahas ini. Saya secara umum membahas tentang kira-kira faktor apa yang membuat terjadinya perubahan sosial, atau faktor-faktor pendorong apa yang menjadi pendorong perubahan sosial, atau sebaliknya kira-kira faktor apa yang menghambat terjadinya perubahan sosial. Kita mulai dari yang faktor pendorong dulu. Perubahan sosial itu terjadi karena ada faktor internal dari dalam masyarakat itu sendiri, atau dari Anda sendiri sebagai individu. Contohnya apa? Masalah jumlah penduduk. Jadi jumlah populasi sebuah bangsa, sebuah masyarakat itu menentukan akan menjadi faktor terjadi perubahan dalam masyarakat. Kalau populasi sebuah masyarakat itu terjadi ledakan, meningkat lebih banyak dalam jumlah yang banyak, maka akan menjadi efeknya akan dirasakan pada banyak aspek lainnya.
Misalnya negara kita nih, tahun 70-an penduduk kita mungkin seperti di lagu Roma Irama 135 juta, ya. Tapi sekarang nih 275 juta, kan? Hampir 2 kali lipat kita naik, dua kali lipat lebih naiknya. Nah, kenaikan jumlah penduduk itu tentu akan memberikan dampak perubahan pada aspek sosial masyarakat lainnya. Nah, kita rasakan sekarang. Masyarakat Indonesia tahun 70 tentu akan berbeda ketika masyarakat Indonesia tahun 2021 ini. Karena secara populasi kita sekarang semakin banyak. Nah, di sini jumlah populasi menentukan atau menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan sosial. Nah, mungkin kalau Anda ingin tahu bagaimana kondisi Indonesia tahun 70, mungkin Anda bisa tanya kepada bapak Anda atau kakek Anda, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau jumlah penduduknya sedikit, pengurangan jumlah penduduk akan berakibat juga kepada perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, contoh negara barat. Negara barat ini, sebenarnya Eropa Barat, ya, dan juga Australia, dan juga kalau di Asia, Jepang, ya. Itu adalah negara yang menua, aging society. Masyarakat yang menua. Mengapa? Karena semakin masyarakatnya kebanyakan sudah berumur tua. Sementara generasi mudanya yang umur belasan tahun atau pemudanya sedikit. Sebabnya adalah karena banyak dari orang negara itu yang tidak mau punya anak. Banyak penyebabnya, karena punya anak harus mengurus anak dan bisa mengganggu karir dan sebagainya. Nah, terjadi nih, ini sudah menjadi alarm bagi negara-negara maju, semakin berkurangnya generasi mudanya. Sementara Indonesia sebaliknya, kita akan mengalami namanya ledakan penduduk pada tahun 2045, di mana anak mudanya lebih banyak daripada orang tuanya. Masih dengan baby boom itu apa? Baby bonus. Apa namanya? Kita akan mengalami lebih banyak masa anak mudanya daripada yang tuanya. Makanya itu menjadi kesempatan kita untuk berkembang. Faktor lainnya adalah penemuan ilmu dan teknologi. Nah, kita rasakan, ya, bagi masyarakat yang terbuka terhadap ilmu dan pengetahuan, maka perubahan terjadi dengan cepat. Sebaliknya kalau mereka tidak, juga akan terjadi. Nah, kita rasakan sekarang, Anda semua tidak bisa lepas dari handphone. Nah, kita rasakan efeknya luar biasa dalam kehidupan Anda dan masyarakat. Konflik juga bisa menjadi faktor penyebab perubahan sosial. Lebih besar lagi adalah perang, ya. Revolusi. Nah, kita jelas di revolusi. Misalnya ketika Cina mengadakan revolusi budaya, itu jadi perubahan besar. Terjadi keruntuhan SAR di Rusia, sehingga tumbuhlah Uni Soviet, ya. Itu kan beberapa negara komunis. Ketidakpuasan, kalau Anda masih tidak puas, juga menjadi perubahan sosial. Open stratification, artinya tingkat apa itu namanya, stratifikasi sosial yang terbuka dalam masyarakat juga bisa mendorong perubahan sosial. Bagi masyarakat yang terbuka itu begini, dari kelas bawah itu bisa menjadi kelas menengah dan kelas atas bahkan. Ketika masyarakatnya terbuka dalam hal level-level stratifikasi sosial. Sebaliknya bagi masyarakat yang sangat tertutup seperti di India misalnya, yang masih merupakan masalah kasta, perubahan sosialnya mungkin agak lambat. Ideologi merupakan faktor internal yang juga mempengaruhi perubahan sosial. Faktor internal, contohnya apa nih yang paling jelas? Kalau Anda baca bukunya Max Weber tentang Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, di situ menyebutkan bahwa munculnya dan berkembangnya kapitalisme di Barat itu disebabkan karena etika Protestan. Artinya ide-ide Protestan, agama Protestan, Katolik, Kristen Protestan itu mempengaruhi tumbuhnya ekonomi kapitalis sampai sekarang. Nah, selain internal, faktor perubahan itu juga berasal dari internal, eksternal, disebut faktor eksternal. Yang paling jelas adalah bencana alam. Nah, hari ini perubahan sosial itu cuma adalah bencana alam, gunung api, gempa, dan sebagainya. Termasuk hari ini wabah. Nah, wabah COVID-19 ini termasuk adalah bencana alam, natural disaster terjadi. Ini akan menjadi perubahan. Saya kira masyarakat dunia, khususnya Indonesia, mengalami perubahan karena pandemi COVID-19 ini. Dan sekarang
para ilmuwan sosial sedang melakukan banyak penelitian tentang dampak dari COVID-19 ini. Anda sendiri mungkin merasakan bagaimana dampak COVID-19 kepada diri Anda. Contohnya dalam hal kita bisa sekarang ini kuliah. Karena COVID-19 kita kuliah online kan. Nah, itu jadi berdampak kepada sistem pendidikan kita dan di dunia. Perang, faktor eksternal lainnya terjadi perubahan sosial. Ya kan? Nah, kalau kita perang dalam negara lain, perang dunia 2 dan 3 itu punya efek besar bagi perubahan ekonomi dunia dan politik. Ya kan? Jerman misalnya. Jerman itu kalah di Perang Dunia I. Itu dampaknya luar biasa, menyebabkan orang Jerman tuh merasa marah. Kenapa kami kalah perang? Padahal kami ini hebat, ilmuwannya hebat-hebat. Ya. Dari keresahan itu, dari keputusasaan itu, dari merasa terhina itu, muncullah seorang pemimpin yang disebut, yang dikenal dengan namanya Adolf Hitler. Padahal dia orang gila sebenarnya, tidak sehat. Orang ya sakit secara psikologis. Tapi bisa menjadi pemimpin Jerman. Bayangkan di sebuah negara yang rasional, tapi ketika karena depresi, kekalahan dari Perang Dunia I, dan mengalami itu, dia berhasil dipimpin oleh orang-orang yang tidak sakit secara psikologis, yang tidak sehat secara psikologis. Kemudian faktor yang lain adalah kontak dengan kebudayaan luar. Nah, kalau sebuah masyarakat itu terbuka dengan kebudayaan lain, dengan orang lain, maka relatif terjadi dengan mudah perubahan dalam masyarakat itu. Ideologi. Nah, kalau tadi kan ideologinya dari dalam. Bisa juga ideologi dari luar datang mempengaruhi sebuah masyarakat. Dan sebuah masyarakat seperti apa? Seperti yang terjadi sekarang ini. Indonesia, dari segi keagamaan itu sekarang banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah karena ada pengaruh ideologi agama transnasional yang dari Timur Tengah. Contohnya apa? Dari paham Wahabi, Salafisme. Ya. Mungkin kalau Anda pergi di rumah-rumah Anda, di komplek itu sekarang ada terjadi perubahan kan? Misalnya, masjid sekarang ini tidak lagi dipegang oleh orang Muhammadiyah dan NU kan? Nah, banyak masih oleh orang-orang yang beraliran Salafi Wahabi yang dari Timur Tengah, dari Arab Saudi khususnya. Dan juga lain-lainnya, gerakan-gerakan radikalisme dan sebagainya juga banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran paham radikal internasional. Oke. Nah, ini berbicara tentang perubahan sosial, kita berbicara seperti dua sisi mata uang. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada sisi yang mendorong perubahan, tapi juga ada yang menghambat perubahan, ya, atau menolak perubahan. Nah, maka di sini saya akan menjelaskan ada juga faktor yang menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial dalam sebuah masyarakat. Nah, contohnya apa? Kurang atau tidak ada kontak dengan budaya. Ketika sebuah masyarakat itu tidak mengalami ketakutan, kekhawatiran bersentuhan dengan orang lain, dengan budaya lain, maka masyarakat itu relatif akan mengalami hambatan dalam perkembangan sosialnya. Terhambat kemajuan teknologinya, ekonominya, ilmunya, dan sebagainya. Nah, karena memang ada dalam masyarakat yang tertutup. Begitu juga dalam sebuah kelompok masyarakat, kalau kelompok itu tertutup, dia hidup dengan budayanya sendiri, maka relatif tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kelompok itu. Kedua, contohnya adalah perkembangan ilmu yang lambat. Ketika dalam sebuah bangsa atau masyarakat itu tidak peduli terhadap ilmu dan teknologi, maka bangsa itu, negara itu, masyarakat itu relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, coba kita lihat nih fakta nih. Kenapa masyarakat Barat, khususnya Eropa dan Amerika dan Australia itu tapi negara-negara timur, termasuk negara-negara muslim itu tidak maju? Salah satunya adalah karena perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, di sana negara barat ilmu itu dikembangkan, didukung oleh pemerintah, oleh masyarakat, berkembang luar biasa. Tapi di negara muslim, pemimpinnya lebih suka ngumpulin uang untuk mendukung beli senjata daripada untuk penelitian. Ya. Jadi negara-negara Timur Tengah itu, yang muslim itu kebanyakannya, tidak berkembang secara ekonomi. Perubahan sosial sangat lambat. Salah satunya karena ilmu tidak berkembang. Pemerintahnya mungkin kaya dari hasil alam seperti Saudi. Tapi apa yang terjadi dengan Saudi, Yaman, dan sebagainya? Itu relatif tidak terjadi. Mereka tidak menjadi pemain global dunia dalam ilmu pengetahuan. Karena uangnya dihabiskan bukan untuk pengembangan ilmu, penelitian, dan sebagainya, tapi untuk kepentingan beli senjata. Untuk bertahan dirinya karena mereka takut. Indonesia juga sama, walaupun negara kita bukan negara otoriter sekarang ini, tapi dana untuk pengembangan ilmu dan teknologi masih kecil. Para dosen misalnya seperti saya,
umumnya adalah dana-dana penelitian dan penelitian masih kecil, masih 0,5% dari APBN. Mestinya 5% baru berhasil itu. Negara-negara maju itu karena memang pemerintahnya memberikan dana besar bagi penelitian dalam bidang ilmu dan teknologi. Selanjutnya, faktor penghambat adalah sikap masyarakat yang tradisional, yang konservatif, tidak mau berubah. Ada juga faktor adalah bersifat vested interest, artinya kepentingan terselubung yang dimiliki oleh orang tertentu atau kelompok tertentu. Nah, misalnya apa? Pemimpin politik di sebuah negara, dia akan menolak masuknya budaya baru, gagasan baru dari orang lain, dari luar. Supaya apa? Supaya masyarakatnya tetap tidak terpengaruh dari gagasan baru yang bisa melawannya. Nah, di sini pemimpin politik punya kepentingan masyarakat tanda petik tetap bodoh, sehingga tidak tahu perkembangan dunia, sehingga mereka bisa dibodohi dan diatur oleh pemimpin otoriter itu. Oke, contohnya ini saya kira banyak, misalnya Korea Utara. Korea Utara itu negara miskin, tetapi anehnya banyak menghabiskan dananya, APBN-nya untuk senjata, tidak diberikan untuk makanan rakyatnya. Nah, Kim Jong Un dan sebelumnya juga mereka menahan arus informasi masuk ke negaranya, termasuk drama Korea Selatan. Saya yakin Anda di sini suka menonton drama Korea. Saya sendiri tidak. Bayangkan Anda di sini begitu mudah menonton drama Korea, tapi di Korea Utara itu dilarang. Kalau Anda seorang ketahuan menonton drama Korea, akan dihukum oleh negaranya. Kenapa? Pemerintahnya takut ketika drama ditonton oleh masyarakat secara masif akan mengajarkan gaya hidup, cara berpikir yang bebas, yang liberal seperti Korea Selatan, yang itu akan berbahaya bagi status quo pemerintahan Korea Utara. Takut terjadinya kegoyahan dalam sistem sosial. Nah, ini ada kaitannya dalam sistem politik dan sebagainya. Takut terhadap orang hal yang baru atau orang lain. Takut terhadap orang lain disebut xenophobia. Kalau Anda takut terhadap orang asing atau orang baru, Anda relatif akan tertutup diri Anda. Akibatnya Anda susah maju. Terakhir, ideologi. Nah, ideologi juga sama. Ideologi bisa menjadi pendorong seperti dalam kasus protesan etik dalam hal perkembangan kapitalisme. Tetapi juga ideologi bisa menjadi pencegah atau penghambat terjadinya perubahan sosial. Oke, seperti itu. Saya harap Anda bisa memahami uraian saya ya. Walaupun secara global Anda bisa mengikutinya uraian saya dengan baik melalui slide-slide tadi ya. Hari ini ada 41 orang sudah hadir kepada jam ini, pada menit ini. Bagus, walaupun belum semuanya hadir. Nah, saya kasih kesempatan kepada Anda untuk bertanya dari apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebih kita ada waktu untuk sesi saya sampai mungkin 10 atau 15 menit ke depan. Ya, nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi kedua, presentasi dari kawan-kawan Anda. Ayo, Aina, bisa dibuka kameranya, bukakan. Silakan bertanya. Ya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan. Namun ada komentar, Anda misalnya dapat bacaan baru, sok sampaikan. Ingat, Anda sedang menghadiri kuliah, bukan sedang menghadiri khutbah.